Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali pada acara Industrial Expert Week dengan tema Bisnis in New Normal. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, tidak terasa Industrial Expert Week ini merupakan sesi yang terakhir pada hari ini, di mana pada sesi yang terakhir ini adalah untuk kelas Research Method and Seminar. Baik, di sini di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita, yaitu adalah Ibu Lucy Satya Rahmawati SS. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Ardan, salam sehat. Salam sehat Ibu. Kenal juga. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk menjadi narasumber kami pada acara Industrial Expert Week ya Bu. Ya, terima kasih pula sudah mengundang Open Library untuk berpartisipasi dalam program ini. Siap. Baik, kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir, teman-teman PAMM, dan juga tentunya Bapak Ibu mahasiswa MM. Baik, Bapak Ibu semuanya, seperti biasa, sebelum kita memulai acara ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa sejenak untuk kesehatan kita, keluarga, kerabat, dan juga tentunya untuk kelancaran acara kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk berdoa kami persilahkan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk rangkaian acara selanjutnya, mari kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya dan juga dilanjutkan dengan Mars Telkom University. Baik, kepada Bapak Ibu semuanya diharap untuk duduk tegak. Satukan tegak bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Rakyat kita rajin asasi. Ambil Telkom kenapa lebih? Karena pertama paling murah, kedua bisa online, cuma sekali 2 kali aja. Kalau komputer TB lagi Semua keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan
Indonesia bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajin asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Di sini saya lihat sudah hadir juga Ibu Rika Yulian ya dari Open Library. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Ardan. Hatur nuhun Bu Rika. Siap Pak. Siap, baik. Baik Bapak Ibu semuanya, ini adalah acara yang kita nanti yaitu acara utamanya, yaitu adalah pemaparan nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Lucy ya. Baik, sebelum itu di sini saya akan membacakan dulu CV dari Ibu Lucy Satya Rahmawati. Baik, namanya adalah Ibu Lucy Satya Rahmawati, di mana tempat tanggal lahirnya adalah Bandung, 18 Mei 1987, di mana jabatan beliau saat ini adalah Pustakawan Madya di Universitas Telkom, Open Library Universitas Telkom ya Bu. Baik, di sini untuk riwayat pendidikan formalnya, beliau menamatkan pendidikannya di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung 2005 hingga 2009. Baik, di sini juga sudah sangat banyak sekali pendidikan norm formal dan juga pelatihan yang diikuti oleh beliau. Ini kalau dihitung sampai sekitar 50-an lebih ya Bu untuk pelatihan dan pendidikan non formalnya sudah luar biasa sekali, dan juga di sini beliau mendapatkan tanda jasa atau penghargaan berupa juara Harapan 1 Pustakawan Berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat 2016, 2020, 2021. Wah, luar biasa sekali. Dan juga untuk pengalaman pekerjaannya, beliau sudah pernah menjadi job training di Humas Gubernur Provinsi Jawa Barat, pernah menjadi wartawan, pengajar, dan masih banyak lagi ya Bu ya, luar biasa, dan hingga sampai saat ini menduduki sebagai tadi pustakawan di Telkom University. Baik, untuk beliau juga sudah banyak menuliskan karya tulis ilmiahnya, dan beliau memiliki 2 sertifikasi, yaitu adalah sertifikasi nasional pustakawan dan juga public speaking. Baik, kita undang nih Bu Lucy. Apa kabar Bu? Kita mulai. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Ardan sudah mengundang Open Library. Di sini saya lebih ke mewakili Open Library. Kebetulan ada Bu Rika juga sebagai kepala bagian dari Open Library. Ya, Bu. Nah, mungkin sebagai pembuka Ibu dari saya, di mana kenapa kami mengundang gitu ya Bu dari Open Library, terutama untuk membahas mengenai Mendeley dan juga similarity check ya Bu ya. Iya, betul. Nah, baik, karena di MM sendiri Bu, perjuangan mahasiswa pasti pada akhirnya adalah menulis ya Bu ya. Menulis Betul tugas sekali. akhir gitu. Jadi perjuangan terakhirnya mahasiswa itu nulis nih. Nah, dengan menulis itu kan pasti kita mengharapkan tulisannya bagus ya Bu ya, baik itu dalam kontennya maupun dalam tata cara penulisannya. Nah, ini dikarenakan di Magister Manajemen ini adalah para mahasiswanya wajib untuk publish di eksternal sebagai salah satu syarat kelulusan di MM.
Maka kami rasa ini sangat penting gitu Bu untuk menjadikan tulisan mahasiswa ini tidak hanya bagus secara konten, namun juga bagus dari segi tata cara penulisan dan juga mungkin dari similarity check-nya gitu ya Bu ya. Karena sayang sekali apabila kontennya sudah bagus nih, wah kerangka berpikirnya bagus dan segala macam, tapi ditolak gara-gara misalkan similarity check-nya besar gitu ya, atau karena penulisannya tata caranya kurang tepat mungkin gitu. Nah ini sangat disayangkan apabila ditolaknya karena hal tersebut gitu. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan sekali dengan adanya workshop tentang Mendeley dan similarity check ini akan memperkuat tulisan dari Bapak Ibu mahasiswa di sini gitu ya, sehingga memang tulisan dari Bapak Ibu semua di sini mahasiswa gitu ya tidak hanya baik secara konten tapi juga baik secara penulisan. Nah, mungkin untuk selanjutnya nih, untuk selanjutnya Zoom ini akan saya serahkan kepada Bu Lucy ya hingga pukul 15.30. Nah, mungkin nanti silahkan Bu, apakah nanti cukup pemaparan lalu nanti ada tanya jawab atau mau di tengah-tengah sambil tanya jawab, silahkan. Gitu. Yap. Jadi nanti sebetulnya saya akan lebih sedikit menyampaikan materi, tapi nanti saya akan lebih banyak praktek, Pak Ardan. Siap. Karena memang untuk reference manager tools dengan menggunakan Mendeley dan juga untuk similarity checker itu kan lebih banyak praktek ya. Dan sebetulnya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu rekan-rekan di digital manajemen ini sudah pernah menggunakan Mendeley, bahkan mungkin ya karena ketika menulis skripsi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu juga menggunakan Mendeley seperti itu. Semoga sudah ya, mungkin jadi nanti untuk kedepannya atau mungkin ada hambatan teknis itu kita bisa bantu di sini. Siap. Baik, untuk selanjutnya Ibu mau share screen atau kami bantu? Ya, baik, langsung saja ya ini ya berarti. Boleh Bu, karena kami sudah memberitahukan kepada Bapak Ibu mahasiswa di sini untuk menginstal terlebih dahulu program Mendeley-nya ya Bu ya. Siap. Ya, baik saya buka dulu Pak Ardan. Mangga. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Happy Friday Bapak Ibu ya. Mohon maaf Jumat siangnya diganggu terlebih dahulu karena di sini memang kami diundang oleh Magister Management untuk di Pekan Industrial Expert Week ini, sebuah kehormatan bagi kami dari Open Library. Sebetulnya di sini saya hanya mewakili Open Library karena banyak sekali pustakawan yang sudah expert di bidang reference manager tools. Di sini saya hanya mewakili saja, dan sebetulnya di sini saya akan lebih sharing saja karena untuk reference manager tools dan juga untuk similarity checker ini sifatnya sangat teknis sekali. Dan juga saya sudah melakukan sharing ya, untuk saya sudah men-share videonya ke Pak Ardan untuk disimak oleh Bapak Ibu dan semoga membantu. Kebetulan untuk videonya ini tim kami yang membuat, jadi saya dan Mas Sobran yang membuat videonya dan semoga memang video Mendeley tersebut cukup membantu Bapak Ibu dalam mengaplikasikan Mendeley. Sebetulnya saya ingin bertanya dulu nih untuk pertamanya, apakah Bapak Ibu semua sudah pernah menggunakan Mendeley dalam melakukan penulisan karya ilmiahnya? Mungkin bisa dijawab di kolom chat ya. Apakah sudah pernah? Oh belum, ada yang belum sudah. Oh, baik, ada yang sudah juga. Terima kasih. Ya, mungkin rata-rata belum ya. Nah, sebetulnya untuk Mendeley ini adalah tools yang memang sangat memudahkan nantinya ya, akan memudahkan Bapak Ibu dalam penulisan karya ilmiah, dan tentunya nanti di proses perkuliahan Bapak Ibu akan banyak sekali proses menulis dan mungkin akan banyak sekali nanti referensi-referensi yang harus dikelola. Saking banyaknya nanti Bapak Ibu bingung nih bagaimana mengelolanya, bagaimana mengklasifikasikannya. Nah, nanti Mendeley akan membantu Bapak Ibu ya dalam proses mengelola reference manager tools ini. Baik, mohon izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat ya? Semoga sudah terlihat jelas. Baik. Jadi di sini saya akan lebih
saya akan lebih ke sisi prakteknya saja Bapak Ibu, karena kalau misalnya teori mungkin Bapak Ibu bisa membaca ya, bisa cari di Google dan banyak sekali referensi-referensi mengenai Mendeley. Jadi reference manager manajemen software atau Mendeley. Sebetulnya reference management tools ini banyak sekali Bapak Ibu. Jadi tidak hanya Mendeley, ada EndNote, kemudian juga ada RefWorks, kemudian juga ada Zotero. Tapi memang Mendeley ini adalah salah satu aplikasi yang memang open source, jadi gratis begitu ya, free, dan dia juga banyak kelebihan-kelebihannya. Nah, ini sebetulnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih. Sebetulnya reference management tools itu apa sih? Nah, ini adalah sebetulnya reference management tools ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membantu peneliti dalam mengelola dokumen referensinya. Nah, termasuk juga mengelola dokumen digital dari referensi tersebut. Nah, sebetulnya dokumen digital itu tidak hanya bentuk PDF-nya saja, Bapak Ibu, tapi juga metadata dari metadata dari dokumen fisik atau metadata atau identitas dari dokumen fisik. Nah, jadi jangan khawatir jika Bapak Ibu tidak menggunakan, karena kan tidak mungkin seluruh referensinya itu yang digunakan adalah referensi digital ya. Bisa jadi Bapak Ibu banyak sekali menggunakan referensi buku fisik, buku cetak, ataupun misalnya majalah cetak, majalah ilmiah yang cetak. Nah, itu tidak usah khawatir, ini sangat-sangat bisa dikelola di reference management tools. Karena metadatanya atau identitasnya bisa dimasukkan ke tools ini ya. Nah, sebetulnya apa sih itu Mendeley? Jadi Mendeley itu adalah salah satu reference manager, reference management tools yang memang open source. Nah, open source sehingga memungkinkan penggunanya untuk menginstalnya langsung di official website Mendeley, yaitu adalah mendeley.com. Jadi ini free academic software Bapak Ibu. Nah, keunggulan Mendeley lainnya adalah dia cross platform. Dia sangat kompatibel di berbagai macam platform atau aplikasi Bapak Ibu. Jadi di Windows, di Mac, di Linux, atau di mobile itu sangat kompatibel sekali. Dan dia juga sangat kompatibel di all major browsers. Jadi di Mozilla, di Chrome, di Microsoft Edge, kemudian juga di Internet Explorer, dia juga sangat kompatibel. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu menggunakan gadget apapun, ini sangat kompatibel sekali dengan Mendeley. Nah, fungsi dasar Mendeley ini adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia mengelola referensi secara gratis. Jadi ada free 2 GB dari Mendeley untuk Bapak Ibu simpan dokumen-dokumen Bapak Ibu, ini ada 2 GB, Mendeley memberikan 2 GB secara gratis. Kemudian juga dia bisa melakukan citasi dan juga reference manager. Jadi dia bisa menuliskan citasi dengan gaya apapun Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menulis gaya APA, IEEE, kemudian juga Harvard, Turabian, MLA, itu bisa dituliskan oleh Mendeley secara otomatis. Nah, kemudian juga mengolah dokumen referensi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengolah dokumen referensi, misalnya menambahkan metadata, atau misalnya melakukan highlight, atau misalnya menambahkan anotasi, atau misalnya komen, itu bisa sekali di Mendeley. Kemudian juga mengelompokkan berdasarkan topik atau kategori tertentu. Jadi di Mendeley ini Bapak Ibu seperti memiliki library secara digital dan pribadi. Jadi library digital secara pribadi. Bapak Ibu bisa mengelompokkannya secara sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu bisa memberikan tag, nanti bisa memberikan keyword atau kata kunci. Nanti kata panggilnya ini apa nih? Dokumen A, B, C ini nanti akan dipanggil dengan kata kunci apa nih? Itu bisa sekali, bisa sangat dimungkinkan di Mendeley ini. Kemudian juga bisa meretrieve metadata yang terdapat di dalam dokumen. Jadi seperti tadi, jadi Bapak Ibu bisa memberikan tab sehingga bisa meretrieval kembali, bisa memanggil kembali metadata dari data-data yang disimpan di dalam Mendeley tersebut. Nah, kemudian juga ini adalah sebagai informasi saja sebetulnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses data buku ya, mengakses data buku atau metadata dari buku-buku yang ada di Indonesia. Itu Bapak Ibu bisa mengakses ini. Indeks bibliografi di Indonesia ada di Indonesia onesearch.id, dan kebetulan juga Telkom University Open Library sudah menjadi salah satu kontributor di OneSearch ini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengakses OneSearch ini, apapun buku apapun ini bisa diakses atau bisa bisa diketahui metadatanya secara detail. Jadi di sini sebetulnya untuk mencari metadata secara detail dari sebuah buku. Nah, ini bisa di Indonesia OneSearch, atau untuk bibliografi dunia bisa di
wordcat.org ya. Ini mungkin bisa dicatat, bisa di-capture alamat websitenya untuk menolong Bapak Ibu nanti ketika mencari metadata dari sebuah buku. Nah, kemudian juga dalam melakukan proses penulisan ilmiah, tentunya Bapak Ibu akan mengikuti tahapan-tahapan ini ya. Bapak Ibu harus mencari sumber kepustakaan. Nah, sumber kepustakaan seperti apa sih yang harus dicari atau yang bisa dicari untuk menuliskan karya ilmiah? Tentunya sumber kepustakaan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jangan sampai nanti Bapak Ibu mencari dokumen-dokumen ataupun referensi untuk menulis karya ilmiah itu masih dari Blogspot atau masih dari Wikipedia atau masih dari domain yang belakangnya .com ya. .com itu maksudnya .com yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang banyak iklannya ya, karena .com itu kan komersial ya. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan nih website-website seperti apa yang harus diakses atau yang bisa diakses untuk mencari referensi ilmiah. Nah, biasanya itu yang domainnya itu yang belakangnya .org, .edu, .ac.id, kemudian juga untuk situs pemerintah di Indonesia .go.id. Ya, jangan sampai Wikipedia atau misalnya Blogspot itu masuk ke daftar pustaka atau daftar bibliografi Bapak Ibu ya. Kemudian juga tentunya ketika sudah mencari sumber kepustakaan, Bapak Ibu tentunya nanti harus mengutip ya. Harus mengutip naskah dan juga dicantumkan sebagai daftar pustaka. Nah, pengutipan ini Bapak Ibu harus diperhatikan juga karena ketika melakukan kesalahan pengutipan dan kesalahan menuliskan daftar pustaka, ini ketika nanti dicek oleh similarity checker, Bapak Ibu ketika salah misalnya kurang koma doang deh atau kurang titik doang atau kurang tanda titik dua aja, itu akan terindeks atau akan diindikasi melakukan plagiat. Padahal mungkin Bapak Ibu tidak sengaja karena mungkin ada kekurangan penulisan dalam penulisan daftar pustaka. Nah, ini harus hati-hati juga. Nah, Mendeley tentunya akan membantu Bapak Ibu dalam menuliskan citasi atau pengutipan dan juga daftar pustaka atau daftar bibliografi dalam karya ilmiah Bapak Ibu ya. Kemudian juga gaya citasi juga tentunya perlu diperhatikan. Untuk gaya citasi itu ada banyak sekali Bapak Ibu ya. Ada MLA, kemudian juga ada APA, ada IEEE. Nah, untuk yang program studi Magister Management itu adalah tentunya masuk ke dalam social science, biasanya menggunakan style APA ya, atau American Psychological Association. Kalau misalnya untuk Computer and Engineering Science biasanya menggunakan IEEE. Kalau misalnya ilmu farmasi biasanya menggunakan MLA. Jadi jangan kebalik-balik Bapak Ibu. Nah, ini nanti Mendeley akan membantu kita dalam melakukan penentuan gaya citasi juga Bapak Ibu. Nah, ini tentunya tadi ya bibliografi dan citasi juga harus diperhatikan, dan posisi citasi, nanti citasi yang digunakan juga tentunya harus harus dituliskan karena memang ketika kita tidak menuliskan citasi atau ketika tidak menuliskan secara jujur, rujukan secara jujur dari mana sumber tersebut didapatkan, tentunya ini nanti akan terindikasi melakukan plagiarism, nanti akan terindeks atau terindikasi di similarity checker-nya itu adalah melakukan plagiarisme. Jadi atau similarity-nya akan tinggi dalam penulisan karya ilmiah ini ya. Nah, ini adalah gaya-gaya citasi Bapak Ibu. Jadi ada APA, kemudian juga ada MLA, ada MA, ada MAA, kemudian juga Turabian, Chicago, dan lain sebagainya. Nah, untuk Bapak Ibu silakan menggunakan style APA, American Psychological Association, ini untuk bidang psikologi dan juga ilmu sosial. Nah, APA ini adalah biasanya umum ya, sangat umum digunakan untuk ilmu-ilmu sosial dan juga ilmu psikologi, dan juga biasanya merupakan default di Mendeley juga APA biasanya ya. Nah, ini adalah contoh gaya penulisan citasi dan referensi dengan menggunakan style APA Bapak Ibu. Jadi ketika ini yang disitasi atau yang dituliskan daftar bibliografinya adalah berupa jurnal, artikel jurnal, Bapak Ibu tentu harus menuliskan yang pertama adalah penulis, nama penulis, kemudian juga tahun terbit, kemudian juga judul artikelnya apa, dan judul artikel jurnalnya apa, kemudian juga volumenya volume berapa, isunya isu berapa, dan halamannya dari halaman berapa sampai berapa. Nah, ini kalau diketikkan satu persatu Bapak Ibu, ini kan ribet sekali ya. Nah, dengan Mendeley nanti akan dimudahkan, sangat memudahkan saya. Tinggal sekali klik saja akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi mengurangi tingkat kesalahan dalam penulisan daftar pustaka juga ya. Nah, ini adalah contoh penulisan gaya citasi
gaya citasi APA. Nah, biasanya seperti ini ya. Di tengah-tengah kalimat ada nama pengarang, kemudian juga koma, dan juga tahun terbit. Nanti baru akan dituliskan di daftar bibliografinya atau di referensinya seperti ini. Nah, ini adalah contoh reference management tools yang lainnya. Selain Mendeley, ada EndNote, ada Zotero, kemudian juga ada RefWorks. Namun memang sampai saat ini kami masih menganggap bahwa Mendeley itu adalah yang paling user friendly dan yang paling kompatibel di berbagai macam aplikasi. Kemudian juga Mendeley ini juga sifatnya open source sehingga gampang sekali untuk diinstal dan juga bisa kompatibel di mobile apps ya. Jadi bisa ketika Bapak Ibu mencari referensi atau mau memasukkan ke library Mendeley di handphone juga bisa ya. Nah, ini sebetulnya untuk komparasi ya antara Mendeley dengan yang lainnya. Nah, kalau ini Mendeley memiliki free 2 GB. Kalau misalnya EndNote ini berbayar Bapak Ibu dan hanya 1 GB saja storage-nya. Nah, jadi Mendeley, kenapa kami menggunakan Mendeley? Ya karena Mendeley masih memiliki keunggulan-keunggulan yang lebih banyak dibandingkan dengan reference manager tools yang lain. Nah, ini adalah fitur-fitur andalan dari Mendeley. Jadi dapat jalan pada Windows, Mac, ataupun Linux, kemudian juga menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis, dan kalau misalnya metadatanya itu tidak lengkap di Mendeley, itu akan terlihat, Bapak Ibu akan terlihat dengan mudah, dan kita juga bisa menambahkannya secara manual. Karena sebetulnya jika Bapak Ibu menyimpan beberapa jurnal nasional, kadang Mendeley tidak bisa membaca metadatanya secara lengkap. Tapi kalau misalnya jurnal internasional sih sudah otomatis biasanya metadatanya lengkap. Nah, kalau misalnya metadatanya tidak lengkap, itu bisa ditambahkan otomatis nanti di Mendeley ya. Kemudian juga backup dan sinkronisasi data dari beberapa komputer dengan akun online, kemudian juga smart filtering dan tagging. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan tag atau memberikan keyword pada setiap dokumen. Nanti Bapak Ibu bisa memanggil kembali dokumennya dengan kata kunci yang Bapak Ibu inginkan. Ini mudah sekali sebetulnya Bapak Ibu Mendeley ini. Kemudian juga terdapat PDF keyword-nya dengan kemampuan anotasi dan highlighting. Dan ada impor dokumen dan makalah penelitian dari situs-situs eksternal. Kemudian juga integrasi dengan berbagai perangkat lunak, pengolah kata seperti Microsoft Word dan LibreOffice. Terdapat fitur jejaring sosialnya juga. Nah, ini adalah salah satu keunggulan Mendeley, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika bekerja secara kelompok, secara project, misalnya Bapak Ibu, ini bisa sekali dimungkinkan untuk bekerja secara kelompok. Jadi di Mendeley ini bisa membuat grup secara otomatis. Nah, nanti bekerjanya adalah di mendeley.com. Kemudian juga sangat kompatibel sekali dengan iPhone dan iPad, dan tadi free web storage sebesar 2 GB ya. Nah, langkah-langkah di sini yang akan kita jelaskan di Mendeley ini adalah yang pertama tentunya adalah instalasi, kemudian juga membangun library dalam Mendeley, mengelola dokumen dan referensi, membuat sitiran dan daftar pustaka, baru nanti kita akan coba membuat grup untuk di Mendeley itu sendiri ya. Baik, langsung saja mungkin Mas Sobran, saya akan stop share terlebih dahulu. Kita akan langsung praktek. Mas Sobran bisa membantu saya, Mas, untuk men-share langsung ke websitenya Mendeley. Nah, semoga video yang kami sudah share juga membantu Bapak Ibu ya, karena itu kebetulan saya dan Mas Sobran yang membuatnya. Jadi kami tujuan membuat video itu adalah memang karena Mendeley ini kan adalah salah satu di modul dalam kelas literasi kami, Bapak Ibu. Jadi memang di kami ini, kami memiliki layanan kelas literasi informasi Bapak Ibu. Jadi salah satu modulnya adalah reference manager tools, kemudian juga penelusuran sumber informasi, teknik-teknik parafrase, integritas akademik, dan itu dimungkinkan sekali untuk Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin memperdalam Mendeley, misalnya nanti level intermediate, atau misalnya ingin mempelajari bagaimana penelusuran sumber informasi, Bapak Ibu bisa melakukan request secara mandiri di kelas literasi informasi, ada di website kami. Silakan mengisi Google Form-nya untuk penjadwalannya, dan siapa nanti pematerinya akan dikonfirmasi kembali oleh kami. Jadi kelas literasi informasi ini merupakan salah satu layanan unggulan kami sebetulnya, karena di perpustakaan lain sepertinya belum ada yang sekonsisten kami untuk update-update modulnya, kemudian juga pelaksanaan kelasnya, dan juga untuk pendalaman modul-modulnya juga insya Allah kami selalu update. Nah, ini di pengajuan jadwal kelas literasi, Bapak Ibu bisa mengisikan formnya, Google Form-nya, kemudian juga nanti dipilih modulnya, akan Bapak Ibu ingin belajar modul apa,
Nanti kami akan konfirmasi lewat handphone, nomor handphone yang sudah diisikan di form ini untuk kami hubungi, dan nanti untuk penjadwalannya dan siapa pemberi materinya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Mas Sobran, kita langsung saja ke mendeley.com. Bapak Ibu, untuk melakukan instalasi di Mendeley, Bapak Ibu bisa melakukan instalasi di mendeley.com. Caranya adalah silakan diklik menu download. Lalu Bapak Ibu bisa diklik yang learn more saja ya. Karena kalau misalnya yang download now for Windows, ini nanti Bapak Ibu akan mendownload yang Mendeley versi Reference Manager. Nah, untuk Mendeley versi Reference Manager ini sebetulnya kami nanti OTW untuk membuat videonya Bapak Ibu. Insya Allah di TW4 ini akan jadi videonya. Namun karena untuk proses pendaftaran emailnya ini sangat agak ribet, karena harus harus memiliki email yang ada di Windows, jadi agak ribet Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke versi Mendeley Desktop dulu saja. Jadi silakan klik Learn More. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan klik di Download Now. Nah, nanti akan tampil seperti ini, baru diklik Download Mendeley Desktop for Windows. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan Mac, bisa Mendeley Desktop for Mac ya, jadi sesuai dengan gadget Bapak Ibu ya. Nah, sesudah proses download itu sangat mudah sekali Bapak Ibu, tinggal diinstal, di next saja. Di video sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Nah, sesudah melakukan instalasi silakan Bapak Ibu membuat akun di mendeley.com. Nah, caranya coba Mas Sobran ke mendeley.com lagi. Kalau yang ada mau bertanya di tengah-tengah silakan ya di kolom chat. Nah, ini silakan diklik menu Create Account. Diklik menu Create Account, nanti Bapak Ibu silakan mengisikan identitas ya, email yang akan didaftarkan di Mendeley. Kemudian passwordnya juga silakan di-create. Nanti ada identitas-identitas yang lain yang harus diisi, Bapak Ibu silakan diisi ya. Nah, kemudian juga nanti Bapak Ibu sudah menginstal mendeley.com, maksudnya sudah menginstal Mendeley Desktop. Apakah sudah pada menginstal Bapak Ibu? Karena di sini kita akan praktek bersama. Ya, baik, ada yang sudah, terima kasih. Baik, kita langsung saja ke Mendeley Desktop. Kita langsung masuk ke Mendeley Desktop, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Silakan masuk menggunakan email dan juga password yang sudah di-create di mendeley.com tadi ya. Silakan Bapak Ibu, ketika Mendeley-nya sudah diinstal, Mendeley Desktop-nya sudah diinstal, silakan Bapak Ibu masuk menggunakan password dan account yang sudah di-create di mendeley.com. Ya, nanti akan tampilannya seperti ini. Baik, kita akan mulai dari bagaimana cara melakukan atau pengisian. Nah, ini kan library-nya masih kosong ya Bapak Ibu ya. Ini masih kosong library Mendeley-nya. Mari kita penuhi. Sebetulnya mungkin Bapak Ibu sudah memiliki file-file yang ada di laptop ya, di direktori laptop Bapak Ibu. Silakan dimasukkan ke sini dengan cara diklik menu Add. Diklik menu Add. Nah, ini bisa langsung dipilih Bapak Ibu, dokumen-dokumen yang akan dimasukkan ke dalam library Mendeley. Nah, misalnya mungkin ada mau sekaligus 2 atau 3 mungkin Mas Sobran. Nah, ini bisa langsung dipilih, silakan diklik open. Nah, ini akan otomatis tertambah di library-nya Mendeley seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu adalah cara menambahkan file jika file yang ditambahkan itu ada di laptop Bapak Ibu. Nah, kemudian juga bagaimana misalnya Bapak Ibu ingin meng-create folder. Jadi ingin karena filenya sudah terlalu banyak nih. Saya bingung nih, saya penelitian A memakai dokumen 1, 2, 3, penelitian B memakai dokumen 4, 5, 6. Saya ingin mengklasifikasikannya. Nah, bagaimana cara mengklasifikasikannya? Silakan Bapak Ibu di create folder, ada menu create folder di sini. Bapak Ibu bisa menuliskan atau membuat folder-folder sendiri ya. Misalnya ini penelitian A, penelitian B, Mas Sobran. Nah, seperti ini bisa di-create foldernya. Nah, nanti Bapak Ibu cara memindahkannya tinggal di-drag saja ke masing-masing foldernya. Nah, seperti ini Bapak Ibu.
Nah, namun memang nanti yang di library Mendeley utama ini akan tetap seperti ini Bapak Ibu. Nah, tapi yang di folder ini nanti akan terklasifikasi sesuai dengan pengelompokan yang Bapak Ibu buat. Ya, seperti ini ya. Jadi untuk memindahkannya silakan tinggal di drag saja ke masing-masing folder yang sudah Bapak Ibu buat. Baik. Nah, kemudian untuk melakukan, sebetulnya saya memakainya itu buku fisik, bukan untuk penulisan atau untuk referensi di karya ilmiah saya itu kebanyakan saya buku fisik. Tidak usah khawatir Bapak Ibu bisa memasukkan metadatanya atau identitas-identitas dari dokumen fisik tersebut ke library-nya Mendeley. Caranya sangat mudah sekali. Silakan diklik tanda panah yang ada sebelah yang di menu add ya. Silakan diklik tanda panahnya lalu diklik menu add entry manually. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, add entry manually. Nanti silakan dipilih tipenya atau type-nya. Silakan dipilih type-nya adalah book. Kemudian juga silakan diketikkan judul bukunya, judul buku fisiknya. Oke, Mas Obran. Lalu diketikkan siapa penulisnya atau pengarangnya siapa. Lalu tahun terbitnya. Kemudian juga biasanya kota terbitnya. Jika ada edisinya silakan diisikan ya, edisinya edisi berapa. Tapi kalau tidak ada, tidak usah, tidak apa-apa. Lalu publisher-nya siapa atau penerbitnya siapa? Diisi asal saja, Mas Obran. Misalnya Gramedia atau misalnya Erlangga, bebas. Ya. Lalu silakan Bapak Ibu mengisikan nomor ISBN-nya jika ada. Lalu ketika sudah selesai, silakan Bapak Ibu mengklik save. Nah, nanti metadata atau misalnya identitas dari buku yang sudah Bapak Ibu isikan tadi sudah ada otomatis di library Mendeley. Ya. Tidak hanya buku saja, Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu akan menyimpannya di website, akan menyimpannya berupa website, ya, berupa link website itu juga bisa. Nah, untuk link website mungkin bisa diperagakan juga ya, Mas Obran. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan referensinya itu dari sebuah berita misalnya. Dari sebuah berita, cara menginputkan ke Mendeley-nya, nanti silakan dituliskan juga sama seperti tadi di add entry manually, lalu dipilih artikel biasanya, news article. Bebas Mas Obran yang mana saja beritanya. Nah, silakan diketikkan judulnya, di add entry manually. Kemudian juga type-nya silakan dipilih news article, newspaper article bisa Mas Obran. Nah, ini. Kemudian juga judulnya, judul beritanya apa. Silakan di copy paste ke sini, ke Mendeley. Kemudian juga penulis beritanya siapa. Danur lambang ya itu. Lalu silakan di copy link-nya, link URL-nya. URL-nya silakan dimasukkan Bapak Ibu. Jadi memang untuk setiap data fisik atau misalnya data yang tidak bisa otomatis langsung dimasukkan ke Mendeley, itu bisa diinputkan secara manual di Mendeley ini ya. Lalu diklik save. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak hanya dokumen digital saja yang bisa disimpan, tapi juga metadatanya, metadata dari dokumen tersebut atau identitas dari dokumen tersebut juga bisa disimpan ya. Baik Bapak Ibu, sekarang tahapan dari media selanjutnya adalah kita harus melakukan install web importer untuk mensinkronisasikan Mendeley dengan browser yang Bapak Ibu pakai dan juga menginstal
Microsoft Word plugin. Jadi mensinkronisasikan Mendeley dengan Microsoft Word Bapak Ibu ya. Silakan diklik menu Tools. Nah, nanti silakan diklik menu Install Web Importer. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan, misalnya Bapak Ibu menggunakan Chrome, ya berarti Bapak Ibu silakan diklik Get Web Importer for Chrome. Diklik Get Web Importer for Chrome. Nanti ada menu Add to Chrome ya. Nah, ciri-ciri bagaimana tanda Install Web Importer ini berhasil adalah akan terdapat extension Mendeley di browsernya Bapak Ibu. Nah, ini sedang proses. Nah, akan ada tanda seperti ini Bapak Ibu. Di browser Bapak Ibu ya, sudah ada extension Mendeley di browser Bapak Ibu. Nah, ini sebetulnya fungsinya apa sih? Jadi sebetulnya fungsi ini adalah untuk mensinkronisasikan pencarian yang nanti di Google, yang misalnya di browser Bapak Ibu lakukan pencariannya, nanti akan langsung artikel-artikel yang sudah ada dicari di Google itu sudah langsung bisa tersimpan di Mendeley atau di library-nya Mendeley. Nah, misalnya Bapak Ibu mencari artikel di Google Scholar nih, tentang manajemen misalnya. Nah, nanti ketika kita klik Mendeley Web Importer di browsernya Bapak Ibu, nah ini ya silakan di sign in terlebih dahulu menggunakan email dan password yang sudah di-create di Mendeley tadi. Nanti otomatis artikel-artikel yang tampil di tampilan pencariannya Google Scholar ini akan tersinkronisasi dengan web importernya Mendeley, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini akan sama ya. The Management Theory Jungle, di sini juga ada The Management Theory Jungle. Nah, Bapak Ibu misalnya saya males nih baca satu-satu, saya akan simpan aja deh dulu. Bapak Ibu silakan mengklik, tinggal di checklist saja artikel-artikel yang akan disimpan. Lalu Bapak Ibu silakan klik Add to Mendeley. Silakan diklik Add to Mendeley, nanti otomatis jika misalnya ini belum tersinkronisasi, silakan diklik menu Sync atau Synchronize. Nanti otomatis dokumen-dokumen yang tadi sudah di-checklist di Google Scholar tadi akan otomatis tersimpan di library-nya Mendeley. Ya, semoga tidak kecepatan ya ini. Nah, kemudian juga untuk mensinkronisasikan Mendeley dengan Microsoft Word Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu melakukan klik menu Tools, kemudian juga klik Install Microsoft Word Plugin. Ya, silakan di uninstall dulu mungkin. Nah, ini seperti ini, Install Microsoft Word Plugin Bapak Ibu. Ya, tinggal diklik saja. Nanti untuk melakukan pengecekan apakah instalasi ke Microsoft Word-nya itu berhasil, silakan Bapak Ibu buka Microsoft Word-nya, lalu dicek di menu References. Jika sudah berhasil, biasanya nanti akan ada fitur-fitur menu Mendeley di menu References-nya Bapak Ibu ya, di menu Microsoft Word di bagian menu References-nya. Nah, klik menu References. Nanti di bagian References akan terdapat menu Mendeley. Ini belum terlihat. Nah, ini sudah terlihat ya. Nah, ini sudah berarti Bapak Ibu sudah berhasil melakukan install Microsoft Word plugin Mendeley ya di Microsoft Word-nya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kerja di Microsoft Word? Ini sangat mudah sekali Bapak Ibu karena untuk melakukan instalasi Mendeley ke Microsoft Word plugin ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu ketika membuat presentasi dan juga bibliografi. Nah, misalnya di bab 2 ya, di bab 2 kan biasanya Bapak Ibu mencantumkan definisi, kemudian juga pendapat-pendapat dari berbagai macam rujukan ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu membuatnya. Jadi ketika misalnya di tengah-tengah definisi menurut bla bla bla, kemudian juga Bapak Ibu akan menuliskan rujukannya.
Nah, ini untuk menuliskan citasi, Bapak Ibu bisa melakukan insert citation, diklik insert citation, kemudian juga diklik go to Mendeley, lalu dipilih artikel mana nih yang Bapak Ibu akan jadikan referensi di bagian tersebut. Nah, misalnya diklik satu saja, diklik salah satu, diklik sekali saja, jangan double ya Bapak Ibu, lalu diklik menu cite. Diklik menu cite, nah nanti akan dituliskan secara otomatis oleh Mendeley. Nah, kemudian juga misalnya menggunakan dua ini Mas Sobran, menggunakan dua referensi, menggunakan dua artikel. Jadi misalnya Bapak Ibu melakukan parafrase, jadi menggabungkan dua teori dengan kata-kata Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan parafrase dari dua definisi, dari dua pendapat. Nah, untuk menuliskannya atau menuliskan citasinya, Bapak Ibu bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi insert citation, klik go to Mendeley, kemudian disorot dua artikel, misalnya seperti ini, 2 atau 3 boleh, 2 artikel misalnya, lalu klik cite. Nah, nanti akan dituliskannya seperti ini oleh Mendeley ya. Nah, ini bisa misalnya Bapak Ibu menggabungkan 3 teori. Nah, bisa juga disorot berarti 3 artikel. Nah, seperti itu ya. Coba di 3 teori, 3 artikel Mas Sobran. Diklik insert citation, go to Mendeley, kemudian juga dipilih beberapa artikel misalnya, nah seperti ini, lalu diklik cite. Nah, akan dituliskan seperti ini oleh Mendeley. Nah, kemudian kan akan banyak sekali nih teori-teori yang Bapak Ibu pakai, dan pada akhirnya Bapak Ibu tentunya harus menuliskannya di dasar pustaka. Nah, nanti ketika menuliskan dasar pustaka, Bapak Ibu hanya cukup mengklik satu langkah saja untuk dibuatkan dasar pustakanya oleh Mendeley di menu referensis. Ketika membuat daftar pustaka nanti di akhir, silakan Bapak Ibu klik insert bibliografi. Nah, nanti Mendeley akan menuliskan secara otomatis daftar pustaka atau daftar bibliografi dari citasi-citasi ataupun dari referensi-referensi yang Bapak Ibu pakai, yang sudah Bapak Ibu pakai di artikelnya tersebut ya. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Oh, di sini sudah ada pertanyaan ya. Oh iya, ada yang sudah ini ya, saya dari DMKTX ada pertanyaan. Baik, saya bacakan saja Bu Lucy Baik, untuk baik, pertanyaannya. silakan. Baik. Oh, Karena boleh, ini Bu. praktek ya, karena praktek jadi sampai sini takutnya kecepatan gitu ya. Oke, Jadi siap. silakan kalau ada yang mau bertanya. Di sini ada pertanyaan dari Pak Cucu Alex. Izin tanya, harus menggunakan email institusi atau boleh personal? Boleh personal, boleh Gmail. Boleh yang Gmail Bapak Ibu, silakan. Boleh Gmail, boleh institusi, bebas. Oke, nah ini lalu ada pertanyaan dari Pak Al-Amin. Izin bertanya Bu, saya ke download dan terinstall Mendeley Manager. Apakah perlu dihapus dan ganti Mendeley Desktop? Oh iya, sebetulnya untuk Mendeley Reference Manager itu sama Bapak untuk proses kerjanya, tapi memang ada beberapa yang step-step yang agak panjang Pak, karena ini harus ada email yang terdaftar di Microsoft Word, kecuali Bapak sudah ada email yang terdaftar di Microsoft Word atau di Windows, itu silakan Bapak teruskan proses instalasinya. Tapi kalau misalnya belum, silakan Bapak install yang Mendeley Desktop saja Pak. Tapi untuk yang Reference Manager, kebetulan saya sudah ada draft manual book-nya. Nanti bisa saya kasih ke Pak Ardan untuk step-stepnya ya Pak ya. Untuk yang Reference Manager. Jika Bapak ingin meneruskan menggunakan yang Mendeley versi Reference Manager. Tapi kalau misalnya yang versi saat ini, karena untuk memudahkan peserta dalam mengikuti step-stepnya, jadi kami menggunakan yang versi Mendeley Desktop terlebih dahulu. Karena nanti kan kalau misalnya di Reference Manager ada verifikasi email dan lain sebagainya, ada kode yang harus dimasukkan, itu agak ribet ya. Jadi nanti untuk yang Reference Manager akan saya berikan manual, sebetulnya masih draft manual book, jadi ini adalah draft manual book untuk nanti kami jadikan video, ya untuk kami jadikan video, tapi nanti saya akan berikan ke Pak Ardan, versi PDF-nya ya. Siap, hatur nuhun Bu Lucy. Siap. Baik. Ada Nah lagi, ini dari tanya? Pak Muhammad Fahri. Selamat siang Bu, saya Fahri, izin bertanya. Saya pernah pakai Zotero. Nah ini mungkin menanyakan
fungsinya sama tidak Bu? Atau mungkin ada hal yang mencolok dengan Zotero nih, dengan Mendeley? Ya, sebetulnya Zotero itu sama, Pak Bapak, untuk yang sebetulnya sebetulnya Zotero itu sama reference management tools, tapi memang kalau misalnya Zotero itu ada beberapa yang tidak kompatibel juga ya, misalnya dengan beberapa aplikasi juga tidak kompatibel, kemudian juga free storage-nya juga tidak terlalu banyak, tidak seperti Mendeley, tapi memang cara kerjanya hampir sama dengan Mendeley. Mungkin Bu Rika mau menambahkan? Bu Rika masih ada tidak ya? Ya mungkin seperti itu Bapak. Ya, jadi untuk lebih memudahkan kita mungkin lebih ke Mendeley ya Bu, karena tadi open kalau source kami gitu sih ya. lebih open source, kemudian juga kompatibel dengan berbagai macam aplikasi, dengan browser, kemudian juga ada mobile apps-nya juga, kemudian juga bisa bekerja secara grup. Nah itu lebih mudah sih kalau Mendeley ya, lebih user friendly juga. Kalau misalnya sudah menguasai fitur-fitur dasar Mendeley itu sangat mudah mengulik fitur-fitur lainnya, seperti itu sih simpelnya. Ya, terus sih, punten. Mangga. Ya, mungkin perbedaan antara Mendeley dengan Zotero terletak pada beberapa fitur yang disediakan ya Pak ya. Jadi kalau untuk Mendeley sudah memungkinkan kita untuk berkolaborasi. Nah, pada Zotero ini belum terfasilitasi Pak. Jadi baru bisa secara offline dan bekerja sendiri. Nah, untuk Mendeley memang fiturnya lebih komprehensif ya Pak ya dibandingkan dengan Zotero. Dan kemudian terkait dengan pengelolaan referensinya, sebetulnya Zotero itu lebih disebutnya itu memiliki kekhasan di referensi yang sifatnya itu media Pak. Jadi kalau kita mengambil referensi dari misalkan berita ya Pak ya, nah itu mungkin bisa menggunakan Zotero. Tapi kalau untuk referensi ilmiah, pengelolaan referensi ilmiah, di mana kita mengaksesnya adalah misalkan paper, jurnal, ataupun buku, nah itu dimungkinkan dengan Mendeley, meskipun tidak menutup kemungkinan Zotero juga memfasilitasinya. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Bu Rika. Ya, terima kasih Bu Rika. Ya, Ibu dari Bapak Muhammad Imron. Izin bertanya Bu, bagaimana setting Mendeley agar bisa menyusun citasi dengan referensi berbahasa Indonesia? Terkadang ketika artikel ilmiah diimpor, bahasa Indonesia tidak terdeteksi atau menjadi judul artikel berbahasa lain. Oh, iya. Jadi memang untuk yang Mendeley ini kan memang dia memakai standarnya standar artikel internasional ya Pak ya. Tapi nanti Bapak di Mendeley-nya mungkin Mas Sobran bisa share screen kembali, Mas Sobran. Mas Sobran bisa share screen kembali. Jadi di Mendeley itu sangat-sangat memungkinkan jika kita akan mengedit metadatanya Pak. Jadi sesuai yang ada di standarnya Mendeley. Nah, di sini Pak. Nah, misalnya kan ini ada beberapa yang memang yang seperti tadi ya kita cari di Google Scholar ini ada beberapa yang masih kosong ya Bapak ya. Ada yang belum terisi misalnya pengarangnya. Nah, seperti ini. Ini bisa diisi secara manual, Pak. Untuk dilengkapi metadatanya di pinggir di kolom sebelah kanan ini. Jadi silakan Bapak melengkapinya sesuai dengan standar yang sudah ada di Mendeley ini. Nah, agar nanti ketika Mendeley menuliskan citasi dan juga bibliografinya juga nanti akan mengurangi tingkat kesalahannya seperti itu. Jadi memang untuk di Mendeley ini sangat-sangat mudah sebetulnya mendeteksinya. Jadi kalau misalnya ada kolom yang kosong ya berarti itu belum terisi kan identitasnya. Ini kita bisa telusur ke dokumennya dan kita bisa isi sendiri secara manual di kolom sebelah kanan ini. Nah, misalnya ini city-nya belum terisi nih atau misalnya edition-nya belum terisi. Nah, ini bisa Bapak Ibu diisikan sendiri secara manual karena memang ada beberapa dokumen-dokumen ataupun artikel yang tidak terbaca oleh Mendeley karena mungkin tidak sesuai dengan standarnya Mendeley. Seperti itu sih kira-kira. Jadi jangan khawatir, bisa kita edit lagi ya Bu ya? Iya, bisa kita edit, bisa kita isikan secara manual di kolom sebelah kanan ini Bapak Ibu. Ya. Baik, berikutnya mungkin dari Bapak Domingus Tillman. Izin bertanya Bu, kebanyakan referensi untuk tulisan sekarang mayoritas diambil di internet. Bagaimana quotes yang diambil dari internet
tapi quotes itu sebenarnya diambil dari sebuah buku. Apakah itu tidak akan double atau error? Maksudnya gimana? Mungkin Pak Domingos bisa Mungkin menyampaikan bisa open, secara langsung. ya bisa Pak Domingos. langsung dibicarakan saja. Halo, Pak Domingos. Iya Pak. Ya, mangga. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Gini loh, maksudnya biasanya kan referensi kebanyakan diambil di internet. Nah, kebanyakan artikel-artikel yang ditulis di internet kebanyakan dikutip dari buku-buku ya. Nah, ini dari kutipan-kutipan yang kita ambil, misalnya kita mau ambil sebagiannya saja, mau dianalisis untuk masuk ke referensinya, itu gimana? Kira-kira nggak muncul error atau otomatis Mendeley-nya untuk generate itu, atau gimana? Oh, mungkin seperti ini Pak. Jadi di internet itu maksudnya Bapak mengambil salah satu referensi. Kemudian dari artikel dari yang di internet itu merujuknya ke sebuah buku, seperti itu ya Pak ya? Ya, betul. Ya, berarti Bapak nanti menuliskannya itu bukan bukunya Pak, tapi artikel internetnya. Karena kan Bapak membacanya artikel internetnya kan, bukan bukunya, kecuali Bapak nanti mau menuliskan di metadata Mendeley-nya adalah bukunya gitu ya, bukan artikel internetnya. Seperti itu sih Pak. Jadi pilih salah satu saja Pak. Clear ya? Ya. Jadi memang misalnya Bapak Ibu tuh mengutipnya misalnya dari skripsi nih, skripsi. Nah, berarti kan harus yang disebutkan adalah dari skripsi atau dari tesis orangnya, bukan dari buku yang yang dipakai oleh orang tersebut, seperti itu. Itu namanya adalah jadi menyebutkan secara jujur sumbernya sebetulnya yang dibacanya yang mana, seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian tadi ada juga ya, saya sempat baca nih, saya langsung saja ya Pak, saya bacakan dari Bu Ira. Jadi apabila sudah install web importer, apakah kedepannya perlu install lagi? Tidak perlu Ibu. Jadi untuk install web importer ini hanya di awal saja. Untuk install web importer, kemudian juga instalasi Microsoft Word plugin ini hanya di awal saja. Ketika kita menggunakan Mendeley pertama kali. Untuk kedepannya otomatis web importer, kemudian juga Microsoft Word plugin Mendeley sudah otomatis ada di PC kita atau misalnya di gadget kita masing-masing ya. Baik, terima kasih Bu. Nah ini mungkin dari Pak Rahman terkait memungkinkan nggak Bu untuk di luar sesi saat ini ada kesempatan lainnya untuk lebih memahami Mendeley. Tadi ada kelas itu ya Bu ya? Iya, betul. Silakan Bapak Ibu mengajukan. Jadi kami memiliki layanan kelas literasi. Jadi memang Mendeley ini adalah salah satu dari modul yang kami sajikan. Jadi ada kelas literasi Mendeley, kemudian juga penelusuran sumber informasi. Penelusuran sumber informasi itu maksudnya penelusuran sumber-sumber informasi yang kami langgan untuk database yang kami langgan, kemudian juga memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bagaimana penelusuran sumber informasi secara benar untuk referensi-referensi karya ilmiah Bapak Ibu itu bisa sangat dimungkinkan. Jadi silakan ajukan secara mandiri, bisa misalnya Bapak Ibu mengumpulkan 5 orang via Zoom, baik kita layani gitu ya, atau misalnya Bapak Ibu mau main ke sini ke Dayakolot atau misalnya kami yang ke sana juga boleh nanti ya. Secara onsite juga boleh, silakan di permohonan kelas literasi silakan Bapak Ibu isikan formnya. Nanti kami akan konfirmasi untuk waktu dan siapa pematerinya. Ada minimal pengajuannya nggak Bu? Misalkan sekian mahasiswa baru dibuka atau bagaimana? Sebetulnya 5 lah ya, 5 orang juga sudah bisa kami layani. Oh, 5 orang? Ya. Oh iya, ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ini dari Pak Cucu Alex lagi Bu. Izin bertanya, untuk citasi dari sumber online, misal dari portal berita online atau website instansi yang tidak memunculkan nama penulisnya. Oh, yang seperti tidak memunculkan. Seperti apa Bu penulisan citasi untuk daftar pustakanya jika metadata yang disajikan di website atau portal berita tersebut tidak lengkap untuk diinputkan secara manual? Nah, jika citasi ataupun jika identitas dari berita tersebut tidak menyebutkan nama penulisnya, nah berarti Bapak Ibu bisa menuliskan nama instansinya. Misalnya Bapak Ibu mendapatkan sebuah data tersebut dari situs Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah berarti Bapak Ibu silakan dituliskan
tidak ada nama penulisnya, misalnya silakan Bapak Ibu menuliskan autornya adalah berarti Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Seperti itu simpelnya. Jadi silakan tuliskan instansi yang menulisnya. Jika tidak ada nama penulisnya. Ya, terima kasih. Jadi cukup instansinya aja ya. Betul. Nah ini sekarang, ya gimana Bu? Oh ya, mungkin saya akan lanjut lagi atau lanjut ke pertanyaan nih? Ini mungkin ada yang terkendala Bu Suparti Asno. Silakan, bagaimana maksudnya Bu? Mungkin bisa langsung dijelaskan. Yang mana ya? Yang Welcome to Mendeley Search. Bu Suparti, halo. Halo Bu Suparti. Oh nampaknya keluar. Iya Pak, iya. Oh ya, iya, ada. Ya, bagaimana Bu? Iya, saya ini udah masuk ke Mendeley. Tapi caranya hampir sama, tapi kan saya contoh tadi ini keluar juga sih semacam jurnalnya, betul. Tapi beda dengan Ibu, saya nggak bisa karena udah terlanjur saya ngedownload dulu Mendeley-nya, gitu. Jadi udah welcome to Mendeley. Begini, apakah itu sama dengan sudah masuk ke ininya Mendeley gitu Bu? Maksud saya tanya gitu. Mungkin bisa di share screen Ibu? Iya, bisa di share screen Ibu. Bagaimana kendalanya? Bentar. Sebentar. Mana ya? Saya dilebarin dulu. Mungkin saya sambil menanggapi pertanyaan yang Ibu Hilal Nabil ya. Jadi ketika di sync itu PDF-nya kosong, Ibu, berarti di Google Scholar itu PDF-nya memang tidak tersedia, Ibu. Jadi memang metadatanya saja yang tersimpan. Jadi memang tidak semua di Google Scholar itu ada PDF-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu Ibu udah lihat belum punya saya, Bu? Ya sudah Ibu. Nah ini udah nyampe sini, terus saya tadi kan coba misalnya autokrasi, kepemimpinan autokrasi. Ini di Mendeley berarti Ibu? Iya, ini udah dianggap udah masuk ya. Kayak gini, apakah ini sama dengan yang Ibu tadi? Oh, tinggal tadi kami di tahunnya. Google Scholar Ibu mencarinya. Kalau ini di Mendeley-nya. Kalau ini di Mendeley-nya. Jadi kami tadi mencarinya di Google Scholar Ibu. Mencari artikelnya. Untuk balik laginya gimana? Soalnya saya dari link Mendeley itu ini lagi keluarnya. Oh gitu. Ibu coba diulangi lagi ke mendeley.com. Ibu sudah install Mendeley-nya, maaf Ibu? Kayaknya sih udah. Jadi ini Ibu tampilan Mendeley online, Bu, bukan Mendeley desktop. Jadi silakan Ibu buka Mendeley desktop yang sudah diinstalasi oleh Ibu tadi. Coba mungkin Ibu bisa dicarinya di program files atau di desktop Ibu. Ini kan ini nih ada mendeley.com ya. Di Mendeley desktopnya Ibu. Jadi gimana Ibu silakan di desktop. Di desktop laptopnya. Di laptopnya ya? Ya, di laptopnya betul Ibu, silakan di search Mendeley. Jika memang sudah menginstalasi Mendeley, akan tersimpan di Mendeley, akan tersimpan di desktop Ibu. Bisa di searching di sini Bu, di Google. Di sebelah yang ada tulisan type here to search Bu, di laptop Ibu. Nanti kursus aja sama Ibu. Ya udah Bu, nanti aja. Ya, apakah Ibu sudah menginstal Mendeley desktopnya, Ibu? Dulu sepertinya pernah belajar sama Mas Imron dulu tuh. Ya Mas Imron ya? Iya, udah ada kalau buka artikel. Ibu coba mungkin Ibu bisa ke mendeley.com. Lalu Ibu install, lalu Ibu klik menu download now tadi, Ibu. Oke, nanti.
Mana ya? Bukatinya udah ada, Bu Lucy. Iya, dulu kelamaan Mas Imron, jadi lupa. Atau mungkin bisa di samping logo Windows di searching aja Bu, di samping logo Windows yang Ibu biasa melakukan shutdown, itu bisa Begitu ya? di searching Mendeley Ibu, yang Ibu bisa biasa melakukan shutdown. Yang di ujung kiri Ibu, mohon maaf. Ini. Ujung kiri, di ujung kiri Bu. Ujung kiri. Ujung kiri, Ini. nah di situ Ibu. Nah di sini Ibu bisa di kolom sebelahnya Ibu bisa melakukan searching Mendeley. Diketik Mendeley saja Bu. Oh, diketik aja. Iya, diketik Mendeley di situ. Nah, ini Ibu Mendeley desktopnya Ibu. Nah, sudah bisa Ibu, silakan diklik open. Gini lagi ya. Ditunggu dulu Ibu sebentar. Silakan mungkin di close dulu Bu. Ini Bu silakan masuk ke email Mendeley. Masuk memakai email dan juga password yang sudah didaftarkan tadi Bu di mendeley.com-nya. Oh iya. Iya. Silakan diketikkan passwordnya lalu diklik sign in. Nah seperti ini Ibu, luar biasa. Udah banyak Bu di library-nya Bu. Iya, udah belajar lama Bu. Iya. Nah betul Ibu, betul sekali ini Ibu. Ternyata sudah banyak Ibu di library Mendeley-nya, banyak sekali artikel yang sudah Ibu simpan ya di library Mendeley-nya. Silakan di close saja Bu. Nah, untuk tadi Ibu bisa melakukan di menu tools, silakan melakukan install web importer dan juga install Microsoft Word plugin. Ini apa? Next aja ya? Di exit saja. Di exit saja Bu. Diklik tanda X-nya. Nah, nanti di menu tools Ibu bisa melakukan install web importer dan juga install Microsoft Word plugin Bu ya. Di menu tools Bu, di atas Bu. Ada menu file, edit, view, dan tools. Nah, ini terus Ibu bisa, install web importer. Betul sekali Ibu. Install web importer. Kemudian nanti ada silakan get web importer for Chrome. Nanti klik add to Chrome. Nanti klik. Nah ini sudah ada sebetulnya Ibu. Sudah ada di Chrome Ibu juga. Coba Ibu di remove from Chrome dulu, nanti di add lagi. Remove? Ya, remove nanti di add lagi. Nah, ya. Sebetulnya sudah ada Ibu ini. Iya, pernah belajar saya waktu Ibu pertama semester berapa DRM saya ikut. Oh iya. Belajar sama sini. Udah di sini apa Bu? Install. Diisi bebas aja Bu. Di apanya? Dibiarkan saja Bu. Diisi bebas saja Bu ya. Diisi bebas nanti disubmit. Ini sepertinya survei dari Mendeley. Ya, disubmit. Oke, nanti diinstal lagi Bu, install web importer lagi Bu, dari awal lagi. Di Mendeley desktopnya Bu. Yang tadi awal ya? Mendeley desktop ada di belakang Bu, di Mendeley desktop Ibu.
Ini open. Sudah ada Bu ini di belakangnya apa namanya, di belakang yang ini Bu. Sudah ada Bu. Nah ini silakan diklik menu tools, diklik install web importer. Nah ini. Ibu silakan di install get web importer for Chrome, lalu diklik add to Chrome. Nah, silakan diklik add to Chrome, Bu. Nanti akan otomatis, lalu diklik add extension. Nanti otomatis Mendeley-nya akan ada di browsernya Ibu ya. Nah, sudah ada ya Bu ya, sudah berhasil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti silakan Ibu melakukan. Sudah, silakan diklik yang tools, lalu klik Microsoft Word plugin ya Bu ya. Install Microsoft Word plugin. Oh, yang ini. Ya, diklik menu tools, lalu sudah ada Bu, sudah ada di Microsoft Word-nya Ibu, sudah ada. Sudah tidak perlu diinstal lagi. Sudah. Cukup ini kan ya. Bu ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Baik, mungkin kami akan menjelaskan tahapan Mendeley lainnya ya. Nanti baru kita akan menjawab pertanyaan kembali. Jadi selain membuat citasi, membuat bibliografi, kemudian juga tadi kita sudah menambahkan file-file ke Mendeley, ke foldernya Mendeley, mengelompokkan folder-folder, dan juga memasukkan data fisik atau misalnya add entry manually di Mendeley. Ada juga fitur-fitur lainnya yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Di antaranya adalah kita Mas Sobran, silakan dibuka. Silakan di share screen Mas Sobran. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan highlight di setiap dokumennya. Nah, misalnya Mas Sobran silakan double klik di salah satu dokumennya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan add comment atau misalnya memberikan tanda atau memberikan highlight pada setiap paragraf di dokumen yang sudah Bapak Ibu yang ada di Mendeley ya. Misalnya kan dalam satu artikel ini tidak mungkin Bapak Ibu memakai semuanya ya, semua bagiannya gitu ya. Mungkin hanya beberapa bagian saja, hanya beberapa teori saja yang Bapak Ibu pakai. Nah, silakan diberikan disorot untuk di setiap artikelnya Bapak Ibu bisa diberikan warna. Setelah diberikan warna, Bapak Ibu bisa menambahkan komen. Nah, komen di sini bisa Bapak Ibu lakukan, misalnya memberikan komen teori ini berhubungan dengan artikel yang mana, atau misalnya Bapak Ibu bisa melakukan parafrase. Jadi saya akan membuat parafrase dari paragraf ini gitu ya. Jadi parafrase itu misalnya kalimat aktif diubah menjadi kalimat pasif, atau misalnya diubah kata hubungnya. Nah, karena memang untuk proses penulisan karya ilmiah tentunya Bapak Ibu akan melewati proses tersebut ya. Jadi jangan definisi atau misalnya beberapa teori itu langsung dikopas terus dipindahkan saja Bapak Ibu, tapi silakan dibuat parafrasenya ya Bapak Ibu. Jadi akan ada proses berpikir di dalam proses penulisan karya ilmiah Bapak Ibu. Jadi silakan dibuat parafrasenya. Kenapa harus membuat parafrase? Karena nanti ketika di similarity check, nanti di similarity checker akan berkurang atau indikasi similarity-nya akan berkurang. Jadi akan meminimalisir plagiat ya. Nah, ini bisa ditambahkan notes, bisa ditambahkan Bapak Ibu juga bisa memberikan highlight ya, bisa memberikan warna-warna sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Jadi bisa memberikan tanda ya di Mendeley ini. Nah, kemudian juga fungsi lain dari Mendeley adalah Bapak Ibu bisa bisa memberikan filter text. Jadi tadi salah satu fungsi dari Mendeley atau kelebihan Mendeley adalah bisa melakukan filter teks atau meretrieve kembali dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu simpan. Nah, di sini misalnya dalam satu artikel ini, Bapak Ibu bisa memberikan tag di sini. Misalnya ini dokumennya tentang, nah sebenarnya mengetikkan apa nih? Manajemen ya, manajemen. Nah, kemudian juga di yang lain juga akan diketikkan manajemen nih, manajemen. Misalnya di 3 artikel deh Mas Sobran manajemen. Kemudian juga untuk artikel lainnya silakan Mas Sobran menulis tag yang lain. Nah, misalnya di artikel ini saya akan berikan keywordnya bisnis.
Nah, di artikel lainnya juga bisnis. Nah, jadi tag-tag yang sudah tag-tag ini bisa Bapak Ibu create sendiri. Keyword-keyword ini bisa Bapak Ibu create sendiri untuk nanti sebagai kata kunci. Saya tuh lupa saya nulis tentang manajemen, tapi artikelnya yang mana aja nanti Bapak Ibu bisa memanggil kembali atau bisa meretrieve kembali artikel-artikel yang diberikan keyword manajemen. Nah, misalnya seperti ini pencarian tag-nya. Bisa diberi contoh Mas Sobran, misalnya, nah ini tag-nya sudah muncul di sini, nanti artikel-artikel mana saja nih yang tentang manajemen, nanti, nah ini misalnya artikel-artikel tentang tulisan tentang manajemen, atau misalnya tentang bisnis akan bisa diterkelompokkan sendiri oleh Mendeley. Jadi bisa dibuat tag atau keyword untuk memanggil kembali atau meretrieval kembali dokumen-dokumen yang sudah ada di Mendeley. Ya, ini sangat mudah sekali Bapak Ibu. Karena kan mungkin nanti judul-judul artikel dalam proses belajar Bapak Ibu kan akan banyak sekali. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membuat tag atau kata kunci atau kata panggil yang nanti gampang gitu Bapak Ibu mencarinya. Jadi setiap dokumen ini bisa diberi tag atau kata kunci atau keyword untuk memfilter nanti sesuai dengan subjek tag yang Bapak Ibu pakai di setiap artikelnya. Nah, kemudian juga untuk fungsi lainnya di Mendeley adalah pembuatan grup. Jadi Mendeley ini bisa membuat grup, Bapak Ibu bisa menulis secara grup di Mendeley ini. Nah, untuk create grupnya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada menu create group. Nah, silakan dibuat misalnya create Bapak Ibu bisa memberikan nama grupnya sesuai dengan nama kelompok Bapak Ibu atau bebas ya. Misalnya tim A atau misalnya project manajemen bisnis atau apapun, bisa silakan create grupnya dan silakan masukkan email-email yang sudah terdaftar di Mendeley. Jadi email-email teman-teman Bapak Ibu yang emailnya tentunya sudah dibuat akun di Mendeley. Jadi memang harus yang email-email yang sudah dibuatkan akunnya di Mendeley Bapak Ibu. Nah, untuk melihat atau untuk melakukan bekerja secara grup ini Bapak Ibu harus ke mendeley.com. Jadi tidak bisa di sini Bapak Ibu untuk membuat grup atau untuk untuk bekerja secara grup tidak bisa di Mendeley Desktop, tapi Bapak Ibu harus ke mendeley.com. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman yang sudah diundang, itu notifikasinya bisa dicek di mendeley.com-nya. Jadi silakan nanti sign in menggunakan email dan juga password yang sudah di-create. Nanti di mendeley.com akan terlihat notifikasi ataupun undangan grupnya. Nanti silakan Bapak Ibu yang sudah diundang untuk dibuatkan grup nanti di-join saja. Lalu Bapak Ibu nanti akan bisa melakukan kolaborasi dalam penulisan. Nah, nanti di grup ini library-nya juga beda lagi Bapak Ibu. Jadi library-nya adalah library yang atau artikel-artikel yang hanya di grup saja. Jadi artikel-artikel lain yang ada di library pribadi itu tidak bisa dilihat di grup ya. Jadi hanya artikel-artikel yang memang dimasukkan ke dalam grup saja. Nah, ini ya seperti ini. Jadi memang ada tim A tadi kan sudah dibuatkan grupnya. Jadi silakan memasukkan artikel-artikel di grupnya ya, artikel-artikelnya. Ini sama. Nah, ini kan untuk di library Mendeley nanti akan tersinkronisasi library-nya dengan Mendeley Desktop tadi. Jadi apa yang tadi sudah disimpan di dalam Mendeley Desktop akan tersimpan otomatis di library Mendeley. Nah, nanti artikel-artikel yang akan dimasukkan ke dalam grup tinggal di-drag saja seperti ini. Nanti Bapak Ibu juga bisa lakukan kolaborasi penulisan dalam di Mendeley Group ya. Nah, sampai sini mungkin untuk Mendeley sampai segitu dulu, Mas dan Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan untuk Mendeley sampai sini, Mendeley? Ada pertanyaan lagi sepertinya ya. Ini saya akan baca sendiri ya. Jadi izin tanya untuk mencari artikel dan buku dengan yang berkaitan dengan penelitian kita di Open Library. Oh, di Open Library. Baik, untuk di Open Library Bapak Ibu, jadi Open Library ini Bapak Ibu apakah sudah pernah menginstalasi MyLove, aplikasi MyLove?
Apakah sudah pernah menginstalasi aplikasi MyLove? Jadi aplikasi MyLove itu adalah aplikasi satu pintu. Ya sudah ya, ada yang sudah ya. Nah, untuk di aplikasi MyLove itu Bapak Ibu bisa mencari ratusan atau bahkan ribuan judul jurnal, e-book yang ada di database yang kami langgan. Database yang kami langgan ini banyak sekali Bapak Ibu, ada untuk yang Magister Management tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan database Emerald, kemudian juga bisa menggunakan Springer, bisa menggunakan Science Direct. Dan untuk untuk e-booknya Bapak Ibu bisa menggunakan IG Library atau BEP atau Business Expert Press. Oh, terkendala dengan loginnya. Kalau misalnya terkendala dengan login, bisa jadi email Bapak Ibu sebetulnya sudah terdaftar di MyLove, tapi mungkin ketika kami integrasikan dengan data yang kami dapat dari Unisyspo, itu mungkin di MyLove-nya ada crash, jadi memang harus kami inputkan ulang. Jadi silakan jika Bapak Ibu terkendala login MyLove, silakan dikirimkan ke email library atau ke university.ac.id, sebutkan emailnya, kemudian juga nanti prodinya prodi apa dan nama lengkapnya, nanti kami inputkan kembali, kami inputkan ulang di MyLove, kami riset kembali ya, sehingga Bapak Ibu bisa mengulangi proses pembuatan akun ataupun proses instalasinya dari awal. Silakan kirim email ya Bapak Ibu jika terkendala loginnya ke library atau ke university.ac.id atau bisa ke nomor WhatsApp kami di 081280.110. Nanti akan kami riset emailnya dan juga namanya dan juga prodinya. Nanti silakan Bapak Ibu mengulangi dari awal tahapannya ya. Karena di MyLove ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Jadi di sini ada ratusan jurnal, kemudian juga ratusan e-book, kemudian juga proceeding yang bisa Bapak Ibu akses, sebagai referensi dalam membantu penulisan karya ilmiah Bapak Ibu ya. Nah, untuk mungkin di sini sekalian aja ya Mas Ardan atau Pak Ardan, saya mendemokannya, ini mendemokan MyLove. Nah, sebetulnya kan memang ada beberapa artikel yang tidak termasuk yang kami langgan ya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana sih untuk memfilternya? Misalnya kita di Emerald nih, Bapak Ibu biasanya kalau misalnya di Magister Management akan banyak sekali mengakses Emerald karena di Emerald ini juga banyak sekali artikel-artikel tentang manajemennya ya. Misalnya Bapak Ibu mencari tentang manajemen. Nah, ketika kita mengetikkan manajemen, maka akan keluar seluruh artikel yang berhubungan dengan manajemen ya, secara umum, secara acak gitu ya. Dan yang termasuk yang tidak kita langgan itu akan keluar. Nah, bagaimana cara memfilter dokumen-dokumen yang agar keluarnya itu yang kita langgan saja nih Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu untuk di Emerald ini silakan diklik only content I have access to. Nah, yang ini ketika Bapak Ibu mengklik only content I have access to, maka akan keluar seluruh artikel yang berhubungan dengan manajemen yang hanya kami langgan saja. Ya, nanti Bapak Ibu silakan mendownload PDF-nya. Nah, memang di jurnal-jurnal lain juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak semua jurnal itu termasuk yang kami langgan subjeknya, karena memang ada jenis-jenis subjeknya juga di setiap jurnal kami berbeda melanggankannya. Jadi silakan Bapak Ibu melakukan filter. Nah, karena memang di setiap jurnal juga berbeda cara filternya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Springer. Coba kita ke Springer, Mas Obran. Kalau di Springer bagaimana ya memfilternya? Jadi kalau misalnya di Springer ini kita melanggankan jurnal dan e-book. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses jurnal dan e-book. Nah, silakan misalnya kita mengetikkan tentang manajemen. Nanti Bapak Ibu untuk memfilter yang kita langgankan saja, silakan di include preview only content-nya ini di unchecklist. Nah, agar semuanya itu bisa Bapak Ibu download. Karena kalau misalnya yang ada tanda gemboknya, itu tidak bisa di-download Bapak Ibu, karena tidak termasuk yang kami subscribe. Nah, ketika Bapak Ibu menghilangkan checklist di include preview only content, maka akan keluar seluruh e-book dan jurnal yang hanya Bapak Ibu bisa akses saja. Jadi bisa lebih mudah ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih nih mana, apakah akan buku atau misalnya apakah akan jurnal, Bapak Ibu bisa dipilih di kolom yang sebelah kirinya ya. Nah, tapi jika Bapak Ibu sedang berada di kampus, itu Bapak Ibu tidak usah login ke MyLove kalau misalnya berada di dalam jaringan kampus.
Tapi kalau misalnya berada di luar jaringan kampus, memang harus melalui MyLove untuk mempermudah mengakses seluruh jurnal database yang kami langgan dengan satu pintu akses, ya. Nah, untuk informasi juga Bapak Ibu, sebetulnya jika Bapak Ibu memang sangat-sangat membutuhkan artikel, tapi ternyata artikel tersebut tidak termasuk yang kami langgan, silakan Bapak Ibu bisa mengirimkan linknya kepada kami, kepada di email, ya, di email library atau communiversity.ac.id. Nanti kami akan coba mintakan ke publisher, apakah misalnya bisa di-downloadkan oleh publisher dari jurnal-jurnal tersebut. Misalnya di Springer tuh saya butuhnya proceeding nih, tapi kan kami tidak melanggan proceeding ya. Kalau di Springer kami hanya melanggankan jurnal dan e-book saja. Nah, silakan Bapak Ibu mengirimkan linknya. Nanti akan kami coba mintakan kepada publishernya. Misalnya kalau misalnya hanya 1-2 judul sih biasanya mau ya mereka mendownloadkan. Tapi asal jangan 10 judul aja Bapak Ibu ya. Nanti coba akan kami downloadkan. Itu adalah salah satu biasanya layanan tambahan dari publisher kami ya. Jadi silakan Bapak Ibu, jika misalnya di Emerald Bapak Ibu membutuhkan subjek apa, misalnya subjek lain, Bapak Ibu bisa mengirimkan linknya ke kami. Nanti kami coba mintakan ke publisher. Silakan dikirim email linknya ke library atau communiversity.ac.id ya. Nanti akan kami coba mintakan ke publisher untuk di-downloadkan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, silakan. Oke, dari Pak Amin, permisi Mbak, apakah memungkinkan untuk menggunakan VPN dari jaringan kampus supaya tidak perlu datang ke kampus dan tetap bisa menggunakan jaringan TUN? Oh, iya. Bapak Ibu, jadi MyLove ketika kita sudah kalau dulu memang menggunakan VPN Bapak Ibu untuk melakukan akses jurnal dari luar kampus. Tapi ketika kita sudah melanggan MyLove, sudah menggunakan MyLove itu tidak perlu lagi Bapak Ibu silakan untuk tata caranya, untuk tata cara mengakses atau menginstalasi MyLove. Silakan mungkin Mas Sobran bisa di-share screen untuk di halaman website. Ada tata cara menginstalasi dan juga daftar ke MyLove di website Open Library, Bapak Ibu. Di bagian beranda, itu di bawah, ada di bawah, bagaimana tata cara mengakses MyLove dari luar jaringan kampus. Nah ini, bagaimana tata cara instalasinya, step by step-nya, ini bisa diakses di sini ya. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini kami sudah buatkan infografisnya. Tapi jika memang emailnya belum terdaftar atau misalnya ada kendala ketika login atau membuat akunnya, silakan Bapak Ibu segera menghubungi kami untuk kami reset emailnya dan kami daftarkan kembali ke MyLove ya. Menggunakan email institusi tentunya ya. Baik, terima kasih Bu. Nah ini berarti menjawab juga yang ini ya Bu, pertanyaan dari Pak Al-Amin. Untuk kondisi pandemik sekarang apakah mungkin mengambil referensi 90% bahkan 100% dari MyLove tidak perlu ke Open Library? Iya, silakan Bapak Ibu. Karena memang di MyLove itu kami sudah insya Allah lengkap sekali menyediakan jurnal, kemudian juga e-book. Dan tidak hanya di MyLove, Bapak Ibu bisa mengakses Open Library, mungkin bisa langsung didemonstrasikan Mas Sobran. Di Open Library ini kami juga sudah menginputkan ratusan judul e-book Bapak Ibu. Karena ketika pandemi berlangsung, kami langsung bergerak cepat untuk melakukan pengadaan e-book. Kami memperbanyak pengadaan e-book. Silakan masuk menggunakan username dan password SSO. Nanti di katalog kami juga sudah terdapat e-book ya, sudah terdapat ratusan e-book yang berhubungan dengan manajemen. Nah, ini bisa Bapak Ibu masuk, kemudian juga silakan diklik beranda, lalu diklik menu full site. Nanti Bapak Ibu silakan di search. Nah, di menu search ada silakan Bapak Ibu mengetikkan misalnya judul manajemen, lalu silakan dipilih jenisnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi buku elektronik atau e-book, silakan dipilih jenisnya, lalu diklik filter. Diklik menu filter atau di enter saja.
Nanti otomatis seluruh e-book yang berhubungan dengan manajemen akan bisa langsung di-download oleh Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu sudah login menggunakan akun SSO. Ya, seperti ini. Nah, kemudian juga misalnya untuk referensi tesis, Bapak Ibu bisa juga mendownload tesis dari mulai bab 1 hingga bab 3. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengakses bab 1, untuk mengakses dari cover sampai dengan lampiran, Bapak Ibu bisa mengaksesnya lewat flipping book. Nah, untuk manajemen ini bisa Bapak Ibu nih di menu skripsi, di jenisnya silakan diubah Mas Sobran. Nah, ini karya ilmiah tesis S2. Ya, silakan diklik filter. Nanti Bapak Ibu bisa mencari tesis yang berhubungan dengan manajemen, tesis ya, referensi-referensi tesis. Nah, ini Bapak Ibu bisa mendownloadnya dari bab 1 sampai bab 3. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin mengakses bab 4, bab 5-nya, Bapak Ibu bisa mengaksesnya lewat format flipping book. Nah, mungkin ada beberapa tesis yang belum terdapat atau belum tersedia format flipping book-nya. Karena memang format flipping book ini kami sedang produksi, kami sedang mengebut produksinya. Mungkin ada beberapa yang memang belum tersedia format flipping book-nya. Silakan Bapak Ibu mengirimkan link-nya juga kepada kami untuk kami dahulukan dibuatkan format flipping book-nya kepada email kami library@community.ac.id ya. Jika Bapak Ibu membutuhkan versi atau membutuhkan isi bab 4, bab 5-nya. Nanti bisa diakses lewat format flipping book. Tapi kalau untuk mendownload, hak akses download Bapak Ibu adalah bab 1 sampai bab 3 saja. Sampai sini mungkin cukup jelas ya untuk jadi kalian penelusuran sumber informasi ya, karena memang kami juga ingin memaksimalkan fungsi dari MyLove ini karena kami juga melanggar MyLove ini kan memang untuk mempermudah Bapak Ibu ketika masa pandemi ini tidak datang ke kampus, tidak menggunakan jaringan kampus, biasanya mengakses jaringan di rumah, Bapak Ibu bisa menggunakan MyLove. Silakan dipergunakan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Nah, ini akan ada banyak sekali ya. Mungkin untuk alamat email atau nomor handphonenya bisa di chat, Bu? Oh ya, bisa. Iya. Di library telkomuniversity.ac.id. Kemudian juga chatnya di 0812800110. Nah, ini. Terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang terkendala ini Bu ketika install dari Bu Imas, sudah install Mendeley, udah sync ke Word, tapi aplikasi terhapus di desktop ketika mau install ulang. Nah, ini mungkin Mas Sobran bisa menjelaskan untuk kendala teknisnya. Atau mungkin Mas Sobran ini harus ada aplikasi pengantar. Ibu maaf, Ibu memakai laptop apa, Bu? Bu Imas? Atau mungkin Windows-nya sudah diupdate, Bu? Sudah, Bu. Tadi udah bisa sih sebenarnya, udah nyobain gitu. Cuma karena tadi ke close aplikasinya, terus saya cek di desktopnya juga udah nggak ada. Coba install ulang tapi nggak bisa, udah download ulang sih. Oh ya, mungkin bisa di share screen. Coba di share screen, Bu Imas. Nah, ini di Mendeley-nya silakan diklik. Atau ter-uninstall seperti itu ya mungkin ya Bu Imas ya. Ini tidak bisa atau bagaimana, Bu? Di double klik Ibu sudah? Halo Bu Imas. Bu Imas, masih di sana?
Iya Bu, mohon maaf. Ternyata masih di mute. Share screen saya, mohon maaf, kelihatan nggak Bu? Terlihat jelas Ibu? Iya ini nggak bisa ya. Oh, jadi memang Mendeley desktopnya tidak bisa diklik, tidak bisa di double klik ya Bu ya? Bisa, tapi dia sampai ke installnya dia kayak gini gitu. Nah, ini bisa di double klik tidak Bu? Oh iya. Karena kalau misalnya di layar hambatannya. Ibu bisa di restart dulu Bu laptopnya. Oke, saya stop share dulu saja ya Bu ya. Ya, silakan di restart dulu ya Bu ya. Sepertinya itu ada yang nge-lag Bu. Oke deh, terima kasih. Silakan di restart dulu laptopnya. Ya mungkin seperti itu untuk Mendeley, dan sekarang mungkin saya akan coba menjelaskan similarity checker ya, karena waktunya tinggal 30 menit lagi ya Pak Astar. Ya, mangga Ibu. Ya. Bentar. Saya izin share screen. Ya, sudah terlihat ya. Jadi similarity checker, kita akan masuk, tadi kita sudah belajar Mendeley. Untuk yang ingin lebih detail mungkin tentang Mendeley, Bapak Ibu bisa nanti mencari atau mendaftar, maksudnya mendaftar di kelas literasi ya. Baik, sebentar. Nah ini, maaf. Nah ini Bapak Ibu. Nah sekarang kita akan coba membahas tentang similarity checker atau identitas. Sebetulnya tidak hanya identitas Bapak Ibu yang kami langgan, tapi juga Turnitin juga kami langgankan ya Bapak Ibu untuk mengecek similarity checker. Nah kebetulan untuk skema langganan kami sekarang biasanya kan kami melanggan limited dokumen tapi usernya unlimited. Nah untuk saat ini mohon maaf Bapak Ibu kami melanggankan unlimited dokumen tapi usernya yang limited. Jadi Bapak Ibu biasanya nanti ketika akan melakukan publikasi nanti bisa Bapak Ibu mengeceknya di admin fakultasnya masing-masing. Nah untuk di Magister Manajemen itu bisa menghubungi pihak LAK untuk pengecekan dokumen sebelum publikasi menggunakan akun Identicat. Nah sebetulnya Identicat itu jadi yang pertama adalah alat untuk mendeteksi potensi plagiarisme yang efektif dan merupakan salah satu pilar pendekatan yang holistik untuk menangani plagiat. Jadi di Identicat itu nanti akan terlihat website-website mana saja nih yang sama, yang similarity-nya tinggi. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa menelusurnya atau misalnya Bapak Ibu bisa mengatasinya dengan melakukan parafrase atau misalnya Bapak Ibu bisa mencantumkan sumbernya dengan benar ya, karena memang nanti akan terlihat nih oleh similarity checker, oleh database pembanding yang ada di Identicat, kesamaannya tuh nanti akan dirujuk kemana ya dari artikel-artikel yang Bapak Ibu nanti upload di Identicat. Nah, kemudian juga Identicat ini merupakan perangkat lunak pendeteksi khusus yang bisa menilai tingkat tekstual kesamaan tulisan dengan beberapa database sumber. Nah, oleh karena itu tentunya Bapak Ibu ketika melakukan penulisan definisi, kemudian juga misalnya yang teoritis, Bapak Ibu tidak hanya copy paste, tapi Bapak Ibu silakan melakukan parafrase ya dalam penulisan karya ilmiahnya. Nah, ini kemudian juga program similarity check yang efektif untuk membantu dalam meningkatkan integritas karya ilmiah. Karena memang dalam sebuah karya ilmiah tentunya kan integritas akademik atau integritas karya ilmiah juga penting ya Bapak Ibu. Jadi memang biasanya untuk yang karya ilmiah manajemen sains atau misalnya social science itu maksimal 30% tingkat similarity-nya. Jadi kalau bisa sih di bawah 30 ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat. Kalau misalnya masih di atas 30, Bapak Ibu bisa melakukan parafrase atau misalnya menghilangkan indikasi-indikasi untuk similarity-nya ya. Nah, ini tampilan dari Identicat ini seperti ini Bapak Ibu, tapi memang untuk saat ini untuk mahasiswa ini tidak memiliki akun sendiri, tapi nanti Bapak Ibu bisa memberikan artikelnya kepada admin fakultas untuk dicekkan tingkat similarity-nya sebelum misalnya Bapak Ibu akan mempublikasi karya ilmiahnya ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu cara kerja Identicat.
nanti akan masuk email, kemudian juga password. Nah, kemudian kebetulan yang memiliki akunnya adalah admin fakultasnya, Bapak Ibu bisa menghubungi LAK-nya masing-masing di setiap fakultas. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan, admin fakultas akan mengupload dokumen Bapak Ibu, akan mengecek, nanti baru akan tampil seperti ini Bapak Ibu, ya. Nah, biasanya kalau misalnya di iTenticket, untuk yang kan kalau misalnya nama kota, kemudian juga Telkom University, nama tempat, itu kan bisa di-exclude ya, karena kan memang pasti itu sama ya, kota, kemudian juga Telkom University, .ac.id, misalnya, atau misalnya website, itu kan akan sama. Biasanya itu bisa di-exclude Bapak Ibu di iTenticket. Tapi kalau misalnya satu paragraf itu sama banget, nah itu silakan Bapak Ibu melakukan parafrase agar mereduce tingkat similarity-nya ya. Nanti akan terdeteknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi paling banyak nih di sini di situs ini, nanti biasanya Bapak Ibu bisa mengecek, ini ternyata di sini nih tingkat similarity-nya yang terlalu banyak. Nanti biasanya sebelum dipublikasi, reviewer juga kan akan mengecek ya, ini tingkat similarity-nya ini sampai berapa gitu ya. Kalau misalnya untuk social science biasanya similarity-nya maksimal 30%. Nah, seperti ini cara kerja iTenticket Bapak Ibu. Jadi silakan, sebetulnya memang untuk proses penulisan karya ilmiah dibutuhkan proses parafrase, kemudian juga mengolah kembali dan menggunakan kata-kata sendiri ya, ketika dalam menggabungkan teori-teori dengan menggunakan kata-kata sendiri, tentunya tanpa mengubah makna dari teori tersebut. Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Nah, ini proses similarity, tingkat similarity-nya adalah 37% dari situs mana saja. Nah, memang data pembanding untuk iTenticket itu lebih banyak Bapak Ibu dibandingkan dengan Turnitin. Karena kalau misalnya Turnitin biasanya dia student paper, tapi kalau misalnya di iTenticket ini biasanya yang dokumen-dokumen online dari seluruh database yang yang paper itu sangat lebih luas gitu ya untuk database pembandingnya. Karena untuk tingkat similarity ini biasanya tergantung dengan database pembanding Bapak Ibu. Bisa jadi misalnya di iTenticket Bapak Ibu hanya tingkat similarity-nya hanya 25, tapi ketika di Turnitin tingkat similarity-nya bisa 40 karena data pembandingnya ternyata student paper ada beberapa misalnya student paper yang Bapak Ibu sadur juga gitu ya dari artikel-artikel yang Bapak Ibu tulis. Jadi untuk iTenticket dan Turnitin itu sebetulnya cara kerjanya hampir sama, mendeteksi similarity, bukan plagiarisme ya, bukan plagiarisme checker, tapi lebih kepada similarity checker. Jadi kan sama juga belum tentu plagiat ya Bapak Ibu, mungkin saja Bapak Ibu itu sudah menyebutkan sumbernya, tapi mungkin silakan dilakukan parafrase, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini proses kerja dari iTenticket, nanti iTenticket akan melihat nih, yang kalimat-kalimat mana saja nih yang sama gitu ya dengan website-website yang ada di internet. Nah, kemudian juga 3 langkah menghindari plagiarisme itu tentunya akui pengakuan sumber acuan, nama dan tahunnya tentunya tadi ya menggunakan citasi, dan tentunya Mendeley juga dengan menggunakan Mendeley Bapak Ibu bisa mempermudah membuat citasi, mempermudah membuat bibliografi, dan juga mereduce tingkat kesalahan dalam penulisan citasi dan juga bibliografi. Kemudian juga silakan Bapak Ibu melakukan parafrase atau penyajian ulang dengan bahasa sendiri. Nah, jika misalnya teori tersebut disajikan dengan bahasa aktif atau kalimat aktif, silakan Bapak Ibu menyajikannya dengan kalimat pasif. Atau misalnya bahasan tersebut sifatnya umum ke khusus, silakan Bapak Ibu menyajikannya dari khusus ke umum. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi silakan diganti kata, bisa mengganti kata sambung dan lain sebagainya. Kemudian juga integrasi, silakan adanya pengutipan secara langsung dengan penggunaan tanda petik ya. Nah, ini tadi Mailov ya sudah dijelaskan. Sebetulnya tadinya Mailov akan saya jelaskan terakhir, tapi ternyata banyak sekali pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu sudah banyak pertanyaan tentang bagaimana melakukan penelusuran sumber informasi yang ada di Open Library. Karena di Open Library itu banyak sekali Bapak Ibu, dan juga tidak hanya jurnal internasional, Bapak Ibu juga bisa mengakses jurnal nasional ya. Untuk jurnal nasional itu ada juga di website di Beranda Open Library.
di menu jurnal nasional. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses jurnal-jurnal nasional yang sudah kami kelompokkan berdasarkan subjek keilmuannya. Nah, mungkin sekian dari kami. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi? Saya akan stop share terlebih dahulu. Nah, silakan menghubungi kami ya di website untuk website openlibrary.telkomuniversity.ac.id, kemudian juga di kami ada layanan ASLIP di mobile phone di 081280.110 dan juga email address kami di library@telkomuniversity.ac.id. Dan jika Bapak Ibu membutuhkan kembali kelas seperti ini, silakan Bapak Ibu merequest kelas literasi informasi yang memang merupakan layanan unggulan kami. Silakan Bapak Ibu memilih modulnya. Bapak Ibu ingin belajar apa sih gitu ya? Silakan Bapak Ibu mendaftar. Nanti kami akan konfirmasi kembali ke nomor pendaftar untuk waktu dan juga pemberi materinya. Baik, mungkin terima kasih. Sekian, saya akan stop share dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Lucy atas sharing ilmunya, informasinya. Nah, mungkin satu Bu, ini Bu terkait tadi parafrase ya Bu ya. Iya. Dari pertanyaan dari Bu Metia nih, katanya udah membuat parafrase itu dengan maksimal gitu Bu ya, tapi tetap aja gitu. Kira-kira kalau di Open Library ada nggak Bu kelas untuk membahas itu gitu, parafrase yang baik? Jadi memang untuk di modul kami itu ada modul namanya integritas akademik. Jadi integritas akademik itu nanti nyambung ke parafrase, teknik-teknik membuat parafrase. Nah, memang untuk kelas parafrase ini enaknya sih sedikit ya, jadi memang agar kita bisa lebih kepada workshop ya, bagaimana teknik-teknik membuat parafrase, kemudian ya seperti itu. Nanti pustakawan yang akan memberikannya, yang lebih expertnya ada teman-teman saya di pustakawan di Open Library. Nanti Ibu bisa untuk untuk meminta kelas teknik-teknik membuat parafrase, itu ada juga di modul kami. Jadi silakan Bapak Ibu jika ingin mengetahui, mendapatkan ilmu tentang ilmu parafrase, itu bisa di request. Memang modul kami ada, salah satunya adalah modul integritas akademik dan parafrase. Baik, kalau misalkan nanti pun kami minta, bisa ya Bu ya? Untuk mengadakan workshop kembali terkait dengan hal tersebut. Mungkin ini juga sangat penting, ternyata banyak yang terkendala dengan hal tersebut ya Bu, parafrase. Ya, karena saya juga terkendala sih sebetulnya untuk membuat parafrase, karena ya itu proses menulis juga kan ya Bapak Ibu, proses menulis, proses berpikir juga seperti itu ya, karena memang tantangan menulis kan kita harus membuat parafrase, kemudian juga mengolah data-data seperti itu ya. Jadi memang saya pun masih harus banyak belajar untuk parafrase ini. Ya, terima kasih banyak Bu. Mungkin Bapak Ibu mahasiswa masih ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Lucy, silahkan bisa raise hand atau dari chat. Baik Bu, sambil menunggu mungkin tadi kelas-kelas yang dibuka itu cukup 5 orang aja ya, misalkan janjian gitu mahasiswanya pengen ikut kelas apakah tadi parafrase ataukah tadi Mendeley gitu ya Bu ya, tinggal input. Waktunya itu ditentukan sama Open Library atau? Waktunya sesuai dengan sesuai dengan permintaan user. Nanti misalnya kami ada jadwal bentrok, nanti kami akan hubungi misalnya bisanya di kapan. Jadi memang nanti akan kami chat yang mendaftarnya. Nanti kalau waktunya nanti sesuai dengan kebutuhan user sih, biasanya kami menyesuaikan dengan user. Baik, di kami kan Bu kebanyakan yang sudah bekerja ya Bu ya. Nah, memungkinkan nggak di luar jam kantor atau harus tetap jam kantor ya untuk workshop? Oh iya, iya betul ya. Kebanyakannya bekerja ya Bapak Ibu. Ya. Selama melalui Zoom sih mungkin bisa ya Bapak Ibu. Kami usahakan. Diusahakan ya Bu ya, yang mungkin nanti koordinasi antara mahasiswa dengan pihak Open Library-nya ya Bu ya. Iya betul. Nah, ini ada juga yang di kolom chat yang bertanya nih Mas Ardan. Oh iya. Mau di bawah 5 orang bagaimana? Selama lewat Zoom bisa Bapak Ibu biasanya ya. Silakan. Tapi memang biasanya kalau yang onsite minimal 5 orang Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya lewat Zoom silakan di bawah 5 orang, misalnya 3 orang juga, nah insya Allah kita layani. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada lagi?
Ya, sebetulnya nanti kami juga akan membuat video Mendeley versi Reference Manager, kemudian juga video Mendeley versi level intermediate. Jadi silakan ditunggu ya Bapak Ibu, karena memang saya dan Mas Sobran masih proses membuat. Doakan saja cepat selesai, tapi insya Allah semoga yang versi Mendeley level basic ini juga sudah cukup menolong. Oh ya Mas Sobran, mungkin bisa di-share video tutorial untuk akses Emerald. Jadi kami juga, saya dan Mas Sobran juga sudah membuat video tentang tutorial akses Emerald, bagaimana cara melakukan pencarian di Emerald secara detail menggunakan rumus boolean logic, kemudian juga melakukan filter-filternya, kemudian juga menjelaskan bagian-bagian jurnalnya. Itu nanti sudah ada di video kami. Kebetulan saya dan Mas Sobran yang membuat, ada di channel YouTube kami. Jadi channel YouTube kami adalah Open Library Telkom University. Di sana ada beberapa video tutorial yang sudah kami buat. Di antaranya adalah video user education, kemudian juga video akses jurnal Emerald, dan juga video Mendeley level basic. Itu adalah beberapa video yang sudah kami buat untuk user, untuk menggunakan user. Nah, semoga nanti juga kami akan membuat video untuk akses beberapa jurnal yang sudah kami langgan. Tapi memang karena SDM yang terbatas juga, jadi memang doakan saja semoga videonya bisa cepat selesai. Mungkin Mas Sobran bisa di kolom chat untuk share link YouTube dari video untuk cara melakukan tutorial akses Emerald. Ini juga ada yang bertanya di kolom chat. Untuk akses Identicate, apakah mahasiswa request to OpenLib? Silakan Bapak Ibu mengakses request-nya ke admin fakultas di LAK Bapak Ibu. Jadi kami sudah memberikan jadi di setiap fakultas ada admin-adminnya, dan untuk Identicate adminnya ada di LAK fakultas Bapak Ibu. Silakan menghubungi LAK fakultasnya. Biasanya prosesnya berapa lama ya Bu ya kalau untuk Identicate ini? Untuk mahasiswa misalkan dari mulai pengajuan berapa hari, atau hari yang sama harus langsung dapat hasilnya, atau bagaimana? Kalau Identicate untuk student nanti bisa ditanyakan untuk biasanya kalau misalnya untuk yang Identicate ini biasanya kan melalui dosen ya, sebelum publikasi biasanya, sebelum dia yudisium. Tapi kalau misalnya dia mahasiswa tersebut ingin publikasi pribadi, itu nanti harus dikoordinasikan dulu ke kami. Nanti akan kami koordinasikan dulu ya di internal. Atau mungkin Bu Rika bisa menjawabnya. Bu Rika masih ada tidak ya? Iya, Teh Lucy. Iya Pak Ardan dan juga Bapak Ibu mahasiswa Pasca. Untuk Identicate perlu kami informasikan bahwa saat ini penggunaannya belum bisa dilakukan langsung oleh mahasiswa, tapi masih untuk akunnya masih dipegang oleh dosen. Nah, kalaupun misalkan kebutuhan penggunaan Identicate, nanti bisa menghubungi layanan akademik di fakultas. Nah, di layanan akademik di fakultas, kami sudah sediakan akun Identicate untuk digunakan baik itu oleh dosen maupun mahasiswa untuk pengecekannya. Tapi tetap yang melakukan pengecekannya mungkin oleh teman-teman di layanan akademik ya. Seperti itu mungkin Pak Ardan yang bisa kami informasikan. Siap, terima kasih Bu Rika. Nah, tadi juga ada yang masih bertanya di kolom chat Pak Ardan. Jadi tadi kan karena untuk di Open Library itu untuk mendownload hak akses download itu untuk mahasiswa adalah bab 1 sampai bab 3. Nah, ketika mahasiswa akan melakukan akses bab 45 bisa melalui format flipping book. Flipping book itu adalah book streaming. Jadi tidak bisa di-download dan tidak bisa di-copy paste, tidak bisa di-capture, bisa di-capture ya sebetulnya. Nah, nanti untuk merequestnya, jadi misalnya yang tesis yang Bapak Ibu butuhkan itu belum ada format flipping book-nya. Jadi silakan Bapak Ibu mengcopy atau meng-paste link-nya dan mengirimkan ke kami link-nya. Jadi nanti akan kami dahulukan pembuatan format flipping book-nya agar Bapak Ibu bisa mengakses dari mulai cover sampai dengan lampiran di file tesis tersebut. Biasanya prosesnya adalah 1 kali 24 jam ya Bapak Ibu untuk pembuatan format flipping book-nya. Karena memang untuk format flipping book ini kami sedang mengejar produksinya
dari mulai e-book, kemudian juga tesis, skripsi, ini kami sedang kejar pembuatan proses flipping book-nya, tapi jika belum ada, mohon maaf, dan silakan mengirimkan linknya untuk kami dahulukan pembuatan formal flipping book-nya. Baik Bu, terima kasih banyak. Jadi kalau misalkan tadi terkendala apapun, tinggal hubungi saja ya Bu ya. Iya, hubungi Kepada saja. Insya Allah biasanya kalau yang fast request itu di chat ya, admin chat. Tapi kalau untuk yang library, email itu akan kami balas di jam kerja ya. Jadi jam 8 hingga jam 5 kami balasnya. Baik, terima kasih banyak Bu Lucy. Nampaknya karena ini waktunya sudah di penghujung acara, maka untuk sesi tanya jawab kita akhiri dulu sampai di sini Ibu. Nanti untuk rekan-rekan Bapak Ibu mahasiswa yang masih terkendala ataupun tadi ingin mendalami Mendeley atau kelas paraprase dan sebagainya bisa mengajukan di Open Library. Baik, Ibu Lucy, kalau begitu karena waktu yang sudah berakhir, kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Lucy Satya Rahmawati dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Bu Rika tadi dan Mas Sobran ya yang sudah membantu kami di sini sharing ilmu bersama kami. Nah ini mungkin ada sedikit tanda terima kasih dari Bu untuk Ibu, berikut sertifikat nanti akan kami kirimkan kepada Ibu. Sekali lagi terima kasih Ibu atas sharing ilmunya bersama kami. Semoga Ibu selalu sehat dan sukses selalu ya Bu ya. Amin. Terima kasih kepada rekan-rekan Magister Manajemen dan juga para Bapak Ibu yang sudah menyaksikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Silakan kami tunggu jika misalnya masih ada terkendala atau misalnya masih membutuhkan fasilitas-fasilitas atau layanan kami di Open Library. Kami siap membantu Bapak Ibu. Silakan hubungi kami. Tadi ya sudah ada email dan nomor WhatsApp-nya. Silakan menghubungi kami. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tutup dengan salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Lucy dan kepada Bapak Ibu mahasiswa, alhamdulillah rangkaian acara Industrial Expert Week untuk semester ini sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu mahasiswa semua mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan juga tentunya semoga Bapak Ibu diberikan selalu kesehatan. Jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah kami share. Apabila Bapak Ibu terkendala dalam pengisian presensi, dimohon untuk segera menghubungi admin untuk memberikan bukti kehadirannya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya tutup acaranya. Oh iya, mohon maaf, lupa Bu Lucy, kita belum foto bersama Bu. Baik. Sebelum kita tutup acaranya, kita foto bersama dulu Bapak Ibu semuanya untuk mengabadikan momen kita bersama. Di sini ada 5 slide. Baik, siap untuk slide yang pertama nih. Gimana Bu? Tadi salam literasi Bu. Bu Lucy, salam literasi teh. Oh, gini ya Bu ya. Oke, kita salam literasi semuanya Bapak Ibu semua. Baik, untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Dan slide yang kelima. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Lucy, Bapak Ibu semuanya. Saya tutup acaranya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.